Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Maulida dari Prodi S1 Kebidanan kelas 21A dengan NIM 211040058. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi efektif dalam praktik kebidanan, yaitu contoh anamnesis dengan benar kasus keputihan pada ibu setelah melahirkan. Ditonton sampai akhir ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu, silakan dulu Ibu. Ya, Ibu, terima kasih. Iya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Bidantitis Maulida, dipanggil Bidantitis ya Bu ya. Pada siang hari ini saya bertugas di klinik ini Bu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Rina, Bu. Rina. Ya. Ibu Rina berusia berapa Ibu? 28 tahun Ibu. 28 ya. Alamatnya di mana Ibu? Di Jalan Nanas 23 Ibu. Jalan Nanas 3. Suku Jawa Ibu? Iya Ibu. Ya. Untuk pekerjaannya Ibu Sebagai guru. guru. Terus pendidikan terakhir kalau boleh tahu S1 Ibu. S1 ya Ibu. Kalau boleh tahu statusnya sudah menikah atau belum menikah Ibu? Sudah menikah Ibu. Sudah menikah ya Ibu ya. Sudah memiliki anak atau belum? Alhamdulillah sudah Ibu. Alhamdulillah sudah Ibu ya. Untuk anaknya sudah berapa Ibu? Alhamdulillah baru 1 Ibu. Oh, baru 1. Iya Ibu. Kalau boleh tahu, anaknya sudah berumur berapa Ibu? Masih berumur 3 bulan Ibu. Masih berumur 3 bulan. Iya Ibu. Nah, mohon maaf Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya Ibu? Jadi begini Ibu, beberapa hari yang lalu itu saya mengalami keputihan yang sangat deras. Putihan yang sangat deras. Untuk putihannya sendiri sudah berapa hari ya Ibu? Kurang lebih sudah sekitar 1 minggu Ibu. 1 minggu. Mohon maaf Ibu, lokasinya di Misi ya Bu ya? Iya. Keputihannya terus-menerus tidak mereda atau hanya sesaat Bu? Terus-menerus Ibu. Terus. Nah, kalau bisa digambarkan keputihannya seperti apa ya Bu? Mungkin warnanya seperti susu atau kuning atau bahkan warna muda dan coklat atau warna keabu-abuan Ibu? Warnanya coklat agak kemerah-merahan Ibu. Coklat kemerah-merahan ya Bu ya? Coklat kemerah-merahan. Nah, untuk baunya sendiri seperti apa Ibu? Bisa dideskripsikan Sedikit menyengat Ibu. sedikit menyengat ya Bu ya? Ibu bisa diingat juga biasanya putihan terus-menerus itu pada saat Ibu apa? Pada saat saya kecapean biasanya Ibu karena kerja terlalu lama. Kecapean ya Bu ya? Iya. Bekerja. Nah, untuk keputihannya berkurangnya pada saat apa Ibu? Berkurang biasanya kalau lelah saya itu sudah ada. Pada saat lahirnya berkurang ya Bu ya? Nah, untuk banyaknya keputihan bisa dinilai dari 1 sampai 10 Ibu beri berapa? Mungkin 7 ya Ibu. 7 ya Ibu, itu ya. Nah, untuk keluhan lain Ibu mungkin batuk pilek Tidak Ibu. tidak ya Bu ya, sakit perut Tidak Ibu. untuk BAB dan tindakannya lancar atau masih ada hambatan Ibu? Lancar Ibu. Lancar ya Bu ya. Penyakit diabetes mungkin Tidak ada Ibu. tidak. Hipertensi Ibu Tidak. tidak juga. Apakah Ibu mengikuti program KB? Iya Ibu. Iya Ibu, prosesnya ya Bu ya. Iya, Ibu. Nah, untuk jenis prosesnya sendiri jenis apa ya Bu? Pil KB. KB ya Bu ya. Nah, selanjutnya apakah sudah pernah dibawa ke dokter atau beli obat sendiri sebelumnya? Tidak pernah Ibu. Tidak pernah ya? Tidak pernah Ibu. Sebelumnya pernah keputihan seperti ini atau tidak Ibu? Belum pernah Ibu. Belum pernah ya? Pernah operasi mungkin? Tidak Ibu. Tidak. Masuk rumah sakit mungkin? Tidak Ibu. Tidak juga. Tidak ya. Kemarin lahirannya di mana Ibu? Di bidan Ibu. Di bidan. Iya Ibu. Nah, maaf sebelumnya Ibu, apakah keluarga ada yang mempunyai gejala yang sama? Tidak Ibu. Tidak ya Kak? Mohon maaf juga Ibu, keluarga di rumah mempunyai riwayat penyakit lain mungkin seperti diabetes, hipertensi. Tidak ada Ibu. Tidak ada penyakit lain Ibu ya? Mohon maaf Ibu, sebelumnya Ibu sebagai ibu rumah tangga atau sedang sibuk bekerja? Sedang sibuk bekerja Ibu. Sedang sibuk bekerja ya. Mohon maaf juga sebelumnya Ibu, apa Ibu sering berolahraga? Jarang-jarang Ibu. Jarang ya?
Nah, untuk ini juga maaf sebelumnya, apakah ibu merokok atau minum beralkohol? Tidak. Tidak ya Bu ya. Untuk makannya teratur atau tidak, dan minumnya juga Alhamdulillah teratur. teratur ya Bu ya. Kesukaan makanannya mungkin di rumah makanan pedas atau makanan manis, atau ibu suka makan gurih, atau sayur-sayur lainnya juga konsumennya seperti timun, atau suka makan gorengan Bu. Iya, ibu suka makan timun, makan gorengan, makan manis-manis, pedas. Oh ya, suka makanan manis ya, manis sama pedas ya Bu ya, sama timun juga. Baik, sebelumnya saya bacakan kembali ya Bu ya, hasil tulisnya. Nama Ibu Rina, berumur 28 tahun, alamatnya Jalan Nanas, Gang 3, suku Jawa, pekerjaannya guru, pendidikan terakhirnya S1, statusnya sudah menikah, sudah memiliki anak, satu masih belum 3 bulan. Ibu dengan keluhan keputihan yang sangat banyak, keputihannya sudah 1 minggu, dan lokasinya di Miski ya Bu ya, keputihannya juga terus menerus. Keputihannya juga kecoklatan, kemerahan dan juga ya kemerahan dan ya. Terus ibu keputihannya terus-menerus pada saat ibu full bekerja dan kecapean. Juga faktor-faktor ringannya juga ketika ibu sudah kondisi tidak kecapean dan tidak lelah ya. Bayangnya perkiraan 7 ya Bu ya. Untuk keluhan lainnya seperti batuk, pilek, sakit perut tidak ada, juga diabetes tidak ada. Nah terus selanjutnya ibu menggunakan asuransi KB, yaitu KB. Di sini tidak ada riwayat penyakit lain juga, belum pernah dibawa ke dokter. Sebelumnya ibu juga belum pernah merasakan penyakit seperti ini. Juga belum pernah operasi, belum pernah masuk rumah sakit juga ya Bu, hanya di bidan saja. Terus selanjutnya untuk keluarga tidak memiliki gejala sama, dan keluarga juga tidak memiliki riwayat penyakit lain ya Bu ya. Ibu sebagai ibu yang sedang sibuk bekerja dan kebiasaannya jarang berolahraga, juga tidak merokok dan tidak minum beralkohol, makanannya juga teratur, minumnya juga teratur. Kesukaan makanannya pedas, manis, gorengan juga sama timun. Sudah ya Bu ya. Ini sudah saya lakukan anamnesis Bu. Sebentar lagi akan saya lakukan pemeriksaan fisik pada daerah misinya Ibu. Apakah Ibu bersedia melakukan pemeriksaan fisik? Iya, ibu bersedia. Mungkin Ibu silakan ke tempat tidur pemeriksaan terlebih dahulu Ibu. Monggo Bu, silakan kembali ya Ibu. Terima kasih. Nah, begini Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan barusan, tidak terdapat tanda-tanda yang membahayakan pada diri Ibu dan pada daerah miski ya Bu ya. Nah, kondisi Ibu pada saat ini merupakan kondisi yang normal Bu, yaitu keputihan normal, dan kondisi Ibu ini bisa disebut dengan klosia. Pada umumnya keputihan tersebut terjadi pada saat Ibu menyusui setelah melahirkan. Nah, biasanya ditandai dengan keluarnya cairan atau seperti putihan tadi yang berwarna merah muda atau kecoklatan, seperti yang Ibu katakan ya. Nah, sebelum hal tersebut berubah menjadi warna kekuningan atau bersih seperti semula Ibu. Hal ini juga bisa terjadi jika Ibu mengalami stres. Contohnya Ibu kelelahan mengurusi kecil dan Ibu juga kelelahan dalam bekerja. Itu bisa terjadi ya Bu ya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir, masih aman Ibu. Sebelumnya dalam kondisi lelah, tubuh itu akan mengeluarkan hormon stres atau kortisol Bu, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon pada tubuh dan mengganggu keseimbangan pH pada vagina Ibu. Nah, Ibu juga dapat mengurangi keputihan tersebut dengan Ibu banyak mengkonsumsi atau minum air putih secukupnya, yang mineral ya Bu ya. Terus Ibu juga dapat mengkonsumsi minum jahe juga bisa. Terus minum daun ini Bu, daun dan biji itu juga bisa mengurangi Bu. Selanjutnya Ibu juga bisa minum yogurt, itu juga baik.
Terus pati beras putih itu juga baik Ibu. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau klarifikasikan mungkin yang belum paham Bu? Boleh silakan. Saya mau bertanya Bu Bidan, ciri-ciri untuk keputihan yang berbahaya itu seperti apa ya Bu? Nah, ini Bu, untuk keputihan yang berbahaya sendiri, yaitu biasanya ciri-cirinya baunya itu sangat-sangat tidak segar Ibu. Seperti bau yang bau busuk telur itu juga bisa. Terus warna keputihannya juga warna kuning agak kehijauan ya Bu ya. Nah, daerah nisfi itu juga terdapat gejolak atau gatal, sering banget gitu merasakan gatal. Itu juga merupakan tanda-tanda keputihan yang tidak baik. Nah, di sini biasanya juga terjadi disebabkan karena virus, karena bakteri, karena jarang mengganti celana dalam itu juga bisa Ibu. Karena kan biasanya daerah nisfi itu mudah lembab, itu juga dapat menyebabkan terjadinya bakteri Bu. Nah, dari situlah dapat terjadi keputihan yang tidak normal Ibu. Kalau Ibu sudah merasakan hal yang seperti itu, sebaiknya Ibu segera ditangani dan segera ke dokter ya Ibu atau bidan sekitar. Oh iya Ibu. Ya mungkin ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan. Ya sudah Ibu ya. Nanti jangan lupa ya Ibu dikonsumsi apa yang tadi saya sebutkan. Itu juga mengkonsumsi pisang juga bisa Ibu. Aman bagi bayi Ibu, bagi Ibu juga aman. Iya Ibu. Ya Ibu. Mungkin sudah cukup ya Ibu. Iya Ibu. Terima kasih Ibu sudah datang ke klinik kami, sudah mempercayai kami juga. Jangan sungkan-sungkan apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin klarifikasikan lagi, tidak apa-apa Ibu, datang kembali. Oh baik, terima kasih. Saya mau pamit dulu ya Ibu. Iya Ibu, semoga lekas reda ya Ibu pilihannya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.